Perkenalkan, nama saya Cindy Permata Putri dari kelas ASY 20 DHP. Di video kali ini, Cindy akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di Spanyol. Sejarah peradaban Islam di Cordoba, Spanyol dimulai pada 169 sebelum Masehi. Dahulu, kota ini diberi nama Iberriba, dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Cordoba terkenal setelah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Kaisar Loteo. Julius Caesar, salah seorang panglima militer, juga sempat menaklukkannya pada tahun 45 Masehi. 5 abad setelahnya, Cordoba berada di bawah kekuasaan Bizantium saat pemerintahan Raja Godbar. Cordoba memasuki era baru ketika Islam datang ke wilayah Eropa pada 711 Masehi atau 93 Hijriah. Di bawah pimpinan Torik bin Ziyad, tentara Islam dari dinasti Umayyah yang membawa misi dakwah berhasil merebut Cordoba dan wilayah Spanyol dari kekuasaan Godbar. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan Eropa bukan hanya di bidang politik saja, namun keberhasilan Eropa itu mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam. Selain itu, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Eropa pun bisa dinilai sangat berhasil. Itu semua tidak lepas dari pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Islam di Spanyol, Eropa banyak menimba ilmu. Pada periode klasik, ketika Islam mencapai masa keemasannya, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama, pada periode 711 sampai 755 Masehi. Periode pertama ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, Islam mendapatkan beberapa gangguan. Gangguan itu ada dari dalam dan luar. Gangguan dari dalam berupa perselisihan di antara elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Sedangkan gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Oleh karena itu, dalam periode ini, Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaannya. Dan pada masa berakhirnya periode ini, dengan datangnya Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Selanjutnya, periode kedua pada 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang panglima yang bergelar Amir, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama saat itu adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol di tahun 138 Hijriah atau 775 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil atau yang masuk ke Spanyol. Abdurrahman I adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbasiyah. Penguasa Spanyol pada saat itu adalah Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdul Ar-Rahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdul Ar-Rahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Kemajuan Islam pada periode ini adalah di bidang politik maupun bidang peradaban. Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah Islam di kota-kota besar di Spanyol. Pada periode Hiyam yang dikenal berjasa dalam bidang hukum Islam. Lalu Khalifah Hakam dikenal sebagai pembaharu di bidang kemiliteran. Di bidang keilmuan ada Abdul Ar-Rahman Al-Awsat yang amat mencintai ilmu. Pada periode ini terdapat juga beberapa bentuk pemberontakan terhadap kekuasaan, seperti pemberontakan kaum Kristen fanatik yang mencari kesyahidan, dan ada juga pemberontakan dari pihak muslimin dengan gangguan politik dari golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi. Nah, selanjutnya periode ketiga pada 912 sampai 1013 Masehi. Berlanjut kembali pada periode ini yang pemerintahannya dipimpin oleh Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir.
sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawalif. Spanyol memasuki masa kepemimpinan seorang khalifah. Bermula dari berita meninggal dunianya Khalifah Daulat Bani Abbas di Baghdad, yaitu Al-Muqtadir. Di sini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah saat itu sedang berada dalam kemelut. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3. Yang pertama, Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Yang kedua, Hakam II. Dan yang ketiga, Hisham II. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman mendirikan Universitas Cordoba, dan Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung sangat cepat. Mendekati akhir-akhir di periode ketiga ini, sudah menjadi awal dari kehancurannya Khalifah Bani Umayyah di Spanyol. Ketika Hisham naik tahta, namun usianya masih sangat muda. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di bawah tangan para pejabatnya. Di tahun 981 Masehi, Khalifah menunjuk Ibnu Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia menjadi sosok pemimpin yang ambisius. Lalu di tahun 102 Masehi, ia pun wafat. Al-Muzaffar, anak dari Ibnu Abi, menggantikan posisinya, tetapi kekuasaannya pun tak berlangsung lama. Pada tahun 1009 Masehi, digantikan kembali oleh adiknya karena wafat. Keadaan pada saat itu tidak segemilang periode-periode khalifah sebelumnya. Karena baru beberapa tahun saja memimpin, negara yang tadinya makmur dilanda kekacauan. Akhirnya, pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordoba pun menghapus jabatan khalifah. Dan ketika itu, Spanyol sudah terpecah menjadi banyak negara-negara kecil. Nah, selanjutnya, periode keempat, pada 1013 sampai 1086 Masehi. Di periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif, yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal karena kelemahan yang menimpa perpolitikan umat Islam pada saat itu. Untuk pertama kalinya, orang-orang Kristen mengambil inisiatif untuk mengadakan penyerangan. Selanjutnya, periode kelima, pada 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol masih terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil. Namun ada beberapa kekuatan yang dominan, seperti dinasti Morobidon dan dinasti Muwahhidun. Selanjutnya, periode ke-6, pada 1248 sampai 1492 Masehi. Periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmad. Pada 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan, seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini pun berakhir, karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, dengan demikian tidak ada lagi umat Islam di daerah Spanyol. Nah, cukup sekian penjelasan Cindy terkait dengan sejarah peradaban Islam di Spanyol. Sampai jumpa di video selanjutnya.